Selanjutnya kita masuk ke bulan ketiga ya. Maksudnya bulan ke-6. Bulan ke-6, bulan ketiganya Maret. Bulan ke-6 yaitu bulan Maret. Nah, kopikan ini dulu. Bulan ke-6. Bulan ke-6 Maret 2021. Maret 2021. Maret 2021. Nah. Oke. Sekarang saya ambil saldo dulu. Saldo bulan Februari 2021. Saldonya ini tadi ya. Sama dengan ini. Nah, jadi saldo Februari 2021, saldo Februari 2021 tahun 2021. Ini gasnya dapat 109.080.500 rupiah. Piutangnya masih ada 4.800.000, utangnya 2.500.000 dan modalnya masih 111.380.500 rupiah. Kita coba cek transaksi di bulan Maret. Transaksi bulan ke-6 ya. Dimulai tanggal ini ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 5, nanti tanggal 8 ada bagi hasil. Setelah 8 langsung ke ini ya 13, setelah 13 nanti langsung ke 22 bagi hasil lagi. Enggak. Kalau bagi hasil kan tanggal 1 ini, tanggal 8-nya nanti itu ada yang pelunas pembayaran tadi loh. Pembayaran yang 12 juta tadi, rias kredit. Tiap tanggal 8 sama 22 nanti. Di situ ini ya. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Tanggal 1 Maret. Sini transaksi yang pertama. 1 Maret 2021. Di sini transaksinya bagi hasil. Bagi hasil sebesar 7% dengan adik Elisa dari total bulan kemarin. Berarti ini saya copy dari sini aja. Bagi hasil 7% dengan adik Elisa. Ini ada saya copy masalahnya. Tak giniin aja format painter. Nah, bagi hasil 7% dengan adik Elisa. 7% dari pendapatan bulan Februari kemarin dari sini. Di luar ini. Di luar jasa rias harian ya. Di luar pemasukan harian salon Elisa. Berarti nanti di bulan Februari ini karena pendapatan suntikan dananya itu setelah di tanggal 15 Februari, berarti nanti yang mulai bagi hasil itu mulai transaksi yang terjadi di 15 Februari ke atas ya. Untuk transaksi yang ini pembayaran jasa rias kredit ini itu tidak akan masuk. Kenapa? Karena pembayaran jasa rias kredit ini kan tanggal 14 Januari. Nah, transaksinya terjadi di tanggal 14 Januari di bulan ke-4. Jadi tidak akan masuk atau tidak akan berpengaruh ke uang yang disuntikan dari adik Elisa tadi. Nah, untuk transaksi yang akan terpengaruh nanti yaitu transaksi ini, jasa rias tunai ini. Jasa rias tunai setelah adik Elisa menginvestasikan uangnya ke salon Elisa ini tadi. Untuk pendapatan pemasukan harian tidak akan terkena dampak. Nah, oleh karena itu, jadi di sini gini, kita ambil 7%-nya dari jasa rias tunai yang didapatkan, seluruh jasa rias tunai yang didapatkan pada bulan Februari setelah adik Elisa
menginvestasikan uangnya, yaitu pada tanggal 24 ini nanti, 24 Februari terjadi jasa rias tunai sebesar 6.500.000 penghasilannya. Berarti 7% dikali ini 6.500.000. Nah, ya sebentar. Nah, dapatnya 455.000, tapi karena ini bagi hasil jadi minus. Nah, di sini ada minusnya. Jadi minus 455.000 pengurangan karena ini bagi hasil. Kita mengeluarkan uang karena tadi kan si adik Elisa udah menginvestasikan uangnya ke salon Eliza. Jadi dengan perjanjian tadi bagi hasil 7%, maka kita memberikan uang senilai 455.000. Jadi pendapatan yang kita dapatkan. Untuk piutangnya masih kosong, belum ada transaksi, utangnya juga belum pembayaran. Nah, untuk modalnya ini akan berkurang juga, sama 455.000 karena bagi hasil tadi. Nah, ini kita ambil saldo dulu. Saldo ini ada ikut kayak yang atas tadi. Saldo, oke. Saldonya berarti sama dengan sum. Nah, kita ada yang salah rumus, sama dengan sum ini sama ini. Nah, terus tarik ke sini. Ups, kurang panjang. Nah, jadi saldo setelah bagi hasil, saldo yang didapatkan di bagian kas ada 108.625.500 rupiah. Piutangnya masih tetap 4.800.000, utangnya 2.500.000, dan modalnya jadi 110.925.500 rupiah. Sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Tanggal 2 Maret melunasi belanja kredit 5 November. Nah, ini pelunasan tanggal transaksi kedua 2 Maret 2021. Melunasi pelunasan tadi apa? Ini ya, pembayaran belanja kredit. Copy saja. Karena ini pelunasan, di sini bukan pembayaran lagi, jadi pelunasan belanja kredit. Nah, belanja kredit sebesar 2.500.000, berarti minus 2.500.000 rupiah. Nah, bagian piutang sini karena tadi belum bayar, belum ada pembayaran, masih 0. Bagian utangnya minus. Oh, bukan minus ya. Bagian utangnya nanti bertambah minus ini. Maksudnya utang ini ditambah karena kita membayar. Di sini bagian kas kita mengalami pengurangan dana, namun bagian utang mengalami pengurangan. Nah, pengurangan sebesar 2.500.000. Jadi utang kita intinya dibayar, pembayaran utang lah, pelunasan utang. Gitu. Untuk saldonya tidak ada perubahan. Untuk modal tidak ada perubahan. Kita ambil saldo, pastikan. Nah, sekarang setelah pembayaran pelunasan hutang tadi, saldo yang kita dapatkan di bagian kas ada 106 juta, bagian piutang 4.800.000, utangnya kosong, utangnya sudah lunas, modalnya masih 110.925.500 rupiah. Nah, kita masuk transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga Maret, belanja kebutuhan salon bulanan 540.000. Urut ya, 3 Maret ternyata. 3 Maret 2021. Belanja kebutuhan salon bulanan. Nah, sebesar berapa tadi? Sebesar
Rp540.000. Jadi pengeluaran sebesar Rp540.000. Nah, untuk bagian piutang masih sama, bagian utang juga tidak ada. Nah, bagian ini sama-sama ini dikurangi. Kita ambil saldo. Nah, kita lanjut transaksi berikutnya, transaksi yang keempat. Yang keempat di sini tanggal 5 Maret. 5 Maret jasa rias tunai 1.700.000. Tanggal 5 Maret salon Elisa mendapat jasa rias tunai, jasa rias dan dibayar cash. Jasa rias tunai sebesar Rp1.700.000. Nah, karena ini mendapatkan penghasilan, jadi kasnya ini akan bertambah. Piutangnya tetap, utangnya juga tidak berubah, dan di sini bertambah. Bagian modalnya juga bertambah. Kita ambil saldo. Totalnya sekarang menjadi saldo di bagian kas menjadi Rp107.285.500. Bagian piutang masih tetap Rp4.800.000, utangnya kosong karena sudah lunas. Modalnya Rp112.085.500. Sekarang kita lanjut transaksi nomor 6. Transaksi 5 Maret 13 berarti setiap tanggal 8 tadi ya pembayaran. Ini pembayaran jasa rias kredit 20%. Tanggal 8. Kita kopikan saja. Ini transaksi 6 tanggal 8 Maret 2021. Tuh. Tak kopikan dari mana tadi ya? Ini ya. Pembayaran 20% berarti sama dengan 20% dikalikan 14 Januari tadi, 14 Januari jasa rias kredit 12 juta. Nah, dikalikan jadinya dapat 2.400.000. Karena pembayaran di sini nanti plus dan di piutang terjadi minus, pengurangan piutang. Untuk bagian utangnya masih sama 0, modalnya juga tidak bertambah. Nah, transaksi kita cek saldo dulu. Udah, kita masuk transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7 setelah tanggal 5 tadi kan tanggal 8 pembayaran. Setelah tanggal 8 kita berarti masuk ke tanggal 13 rekap pemasukan salon harian sebelum tanggal 13. Kita copy dari sini saja. Masukkan salon harian sampai tanggal 13. Di 13 Maret 2021. Nah, ini tak dapat 1.100.000, agak ada penurunan sedikit, 165.000. Gini ya. Nah, ini penambahan 1.100 karena pemasukan, piutangnya tidak ada perubahan, utangnya juga tidak ada perubahan, modalnya bertambah sebesar Rp1.165.000. Cek saldo. Nah, kita udah dapatkan saldo. Kita lanjut transaksi berikutnya. Dia transaksi ke-8. Setelah tanggal 13 terjadi lagi pada tanggal ini kan 25. Sebelum 25 kan ada pembayaran lagi. Nah, pembayaran ini tadi, pembayaran jasa rias kredit setiap tanggal 8 dan pembayaran jasa rias kredit yang 12 juta tadi tanggal 8 dan 22. Karena dibayar 20%, jadi kan 5 kali pembayaran. Tadi tanggal 25, tanggal 8, 22 Februari. Tadi sudah yang pertama 8 Maret, sekarang untuk pelunasan di tanggal 22 Maret. Jadi ini kita copy masuk ke sini di tanggal 22 Maret. 22 Maret 2021. Ini karena dilunasi jadi tak tulis pelunasan. Nah, pelunasan sebesar 20%. Kita ambil rumusnya sama dengan
20% dikali total hutangnya tadi. Jasa rias tunai, jasa rias kredit ya, 14 Januari 12 juta rupiah. Nah, dapat 400. Di sini untuk bagian piutangnya akan berkurang karena sudah dilunasi. Bagian utangnya tidak ada perubahan, bagian modalnya juga tidak ada perubahan. Kita cek saldo. Nah, saldo setelah pelunasan jasa rias tadi didapatkan 113.250.500 rupiah dengan piutang kosong, utang kosong, dan modal juga sama, balance ya. Oke, kita masuk ke transaksi yang ke 9. Transaksi setelah 22 transaksi bulan ke 6 ya. Setelah 22 Maret. Di sini 25 Maret jasa rias tunai dilunasi. Oh, ini salah ketik saya. Jasa rias kredit ya. Rias kredit tapi di DP. Jasa rias kredit. Jasa rias kredit 9.300.000 di DP 5 juta, dilunasi 30 Maret. Jadi tanggal 25 Maret 25 Maret 2021. Tahunnya enggak ikut sih. Ini gini biar tahunnya ikut. Nah, terjadi jasa rias kredit. Jasa rias kredit. Nah, karena di sini ada DP, jadi dikas bertambah sebesar 5 juta DP-nya tadi 5 juta rupiah. Nah, untuk piutangnya berarti sisanya 9.300.000 dikurangi 5 juta masih 4.300.000 rupiah yang belum dibayarkan 4.300.000 rupiah. Ini ya piutang. Untuk utangnya kosong, untuk modalnya bertambah sebesar ini tadi, sama dengan DP tambah ini. Salah, sama dengan sum. Nah, belum tak rumus ternyata. DP dengan piutang tadi senilai 9.300.000 rupiah. Nah, jasa rias untuk modalnya menjadi 9 juta tambahan segini. Kita cek saldo dulu. Saldonya sekarang di bagian kas ada 118.250.500 rupiah, bagian piutang 4.300.000, utangnya kosong, bagian modalnya 122.550.500 rupiah. Nah, sekarang kita masuk transaksi selanjutnya. Setelah 25 Maret 27 rekap pemasukan bagi, tak kopikan sini saja. Transaksi ke-10 di bulan ke-6 27 Maret 2021. Nah, ini transaksinya 1.385.000. Nah, ini ya 1.385.000. Dapatkan pemasukan di minggu ke-4 di bulan ke-6 bulan Maret. Nah, untuk piutangnya karena belum dibayar tadi tidak ada perubahan, utangnya juga tidak utang lagi jadi tidak ada perubahan. Untuk modalnya terjadi penambahan sebesar 1.385.000 rupiah. Kita cek saldo. Nah, kita dapatkan saldo ini, lalu kita masuk ke transaksi berikutnya. Ini setelah tanggal 27 kita masuk ke tanggal, oh ini ada 3 pelunasan dulu ya, dilunasi tanggal 30 Maret. Nah, jadi tadi kayak ada yang kelewat ya, belum gaji karyawan. Iya, belum gaji karyawan. Ini ya berarti tanggal 14 di sini harusnya tak gaji ya. Kita ngasih gaji karyawan dulu, kasihan kalau nggak digaji. Nah, ini tak insert sini gaji karyawan dulu ya, nggak digaji kasihan.
Sini, oke. Jadi transaksi ini jadi ke nomor 9, ini transaksi nomor 10, ini jadi transaksi nomor 11. Ini berarti transaksi nomor 8 sini. Tanggal 14 Maret 2021. Gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 14 mana ya? Nah, ini gaji karyawan bulan kelima. Ini berarti gaji karyawan bulan ke-6 ya. Bulan ke-6. 6. Karena kita mengeluarkan uang jadi minus 1 juta rupiah untuk pembayaran karyawan. Piutangnya tidak bertambah. Utangnya juga enggak ada perubahan. Modalnya berkurang sebesar pembayaran gaji tadi 1 juta rupiah. Kita cek saldo dulu. Nah, oke, di sini ada rumus yang salah. Kita perbarui lagi rumusnya sama dengan sum karena ada perubahan di atas tadi. Nah, oke, sip. Gini, yang ini kita tarik ke sini. Nah, oke. Sekarang rumusnya sudah benar. Tambahan, oke, 20% tadi udah balance. Kita coba cek balance apa enggak. Sum ini, nah 1.122.935.500 rupiah balance ya sama ini. Ini kan enggak ada utangnya jadi kosong. Oke, sekarang transaksi ke-12 di bulan ke-6. Ada pelunasan tanggal 30 Maret. 30 Maret. Ini hapus dulu. 30 Maret 2021. Tidak mau. Nah, gini. Ada pelunasan tadi. Jasa rias kredit 25 Maret ya, berarti pelunasan jasa rias kredit 25 Maret 2021 sebesar piutang tadi, berarti sebesar 4.300 kurangannya karena dilunasi. Nah, saya ambilkan dari situ saja, sama dengan karena tadi piutangnya ini rias kredit yang diutang ini, saya ambilkan dari sini saja. 4.300.000. Ini tadi kalau ini seperti ini nanti akhirnya iya. Ini saya ambilkan dari sini karena piutangnya tadi ini kasnya kita bertambah dan di sini kita berkurang piutangnya, berkurang sebesar ini 4.300.000 rupiah. Untuk utangnya tidak ada perubahan, untuk modal juga tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya transaksi yang terakhir pembayaran listrik tanggal 31. Transaksi kita cek saldo dulu, biar lupa malah. Nah, saldo akhir segini. Balance ya. Untuk transaksi ke-13 pembayaran listrik tanggal 31 Maret 2021. Ini tak ganti Maret saja biar jadi di atasnya. Pembayaran listrik bulan Maret. Nah, yang listriknya tak buat yang atasnya tadi saja ya. 107.000 saja gini. 107.000 rupiah. Nah, karena kita membayar, jangan lupa di sini minus. Salah tadi rumus ya, salah rumus saya. Salah rumus.
enggak, harusnya sama gini, minus 107.000. Nah, piutangnya tidak ada perubahan, utangnya juga tidak ada perubahan, modalnya berkurang juga untuk pembayaran listrik tadi. Nah, modalnya berkurang 107.000. Kita cek saldo. Ya. Nih. Saldo akhir yang kita dapatkan di bulan ketiga 122.828.500 rupiah. Kita buat ini untuk cek saldo. Kita langsung kopikan saja di sini. Nah, saldo bulan Maret. Saldo bulan Maret 2021. Oke, ini sekarang transaksinya sudah selesai sampai bulan ke-6 saja ya. Bulan ke-6 yaitu bulan Maret tahun 2021. Di sini kita mendapatkan saldo akhir sebesar 122.828.500 rupiah dengan rincian kas total 122.828.500 rupiah, piutangnya kosong, utangnya juga tidak ada, dan modalnya balance 122.828.500 rupiah. Jadi seperti itu cara untuk memasukkan atau membuat jurnal. Ini membuat jurnal transaksi bisnis yang saya misalkan di sini sebagai salon Elisa. Jika kita udah buat ini, jika rekapannya sudah kita buat, kita bisa membuat laporannya di sini. Jadi di sini kan uang kita lebih tertata rapi, lebih bisa dilihat masuk berapa, keluar berapa, ada penambahan berapa, itu bisa dilihat dan bisa dipelajari lebih mudah daripada rekapan seperti ini. Kita tidak ada uang kita berapa. Nah, seperti itu. Saya kira cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.